Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim, amma ba'. Hadirin pemirsa Rantau TV rahimakumullah, saksikanlah episode kedua dari rangkaian serial dakwah Kuliah 7 Menit oleh saya Bukhari Fasa Marfin dengan judul Basirah sebagai kekuatan orang beriman dalam melihat kehidupan akhirat. Semoga bermanfaat dan bisa kita dakwahkan kepada orang-orang yang belum mendengarkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim, amma ba'. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ba'na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hadhi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma'ana minal musyrikin. Katakan olehmu wahai Muhammad bahwa inilah jalanku, yaitu mengajak manusia taat kepada Allah. Jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala basiratin, dengan basirah, dengan pandangan batin, dengan pandangan iman. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Aku di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa subhanallah, maha suci Allah, wa ma'ana minal musyrikin. Dan aku bukan orang-orang yang berbuat kemusyrikan. Sadaqallahul adzim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti daripada pembahasan tentang ketakwaan yang beberapa waktu yang lalu sudah kita bahas. Ketakwaan adalah kehati-hatian dalam hidup. Kenapa orang bertakwa ini dia takut berhati-hati? Karena dia sudah menggunakan basirahnya. Ada dua makna dalam makna basirah, basar dan basirah. Basar melihat, basirah juga melihat, penglihatan. Tapi secara kontekstual ada dua perbedaan yang mendasar. Yang pertama basar dengan mata telanjangnya, basirah dengan imannya. Maka orang-orang yang bertakwa dia menggunakan basirahnya, sehingga ketika dia melintasi pekuburan, dia meyakini bahwa di dalam kubur itu ada kehidupan. Tapi orang-orang yang menggunakan basarnya, orang-orang yang menggunakan logika berfikir yang tidak menyertakan Al-Quran dan hadis, karena Ibnu Katsir rahmatullahi alaih menafsirkan basirah dalam surah Yusuf 108 tadi adalah Al-Quran dan hadis. Dengan Al-Quran dan hadis dia melihat sesuatu yang tidak nampak. Alam kubur dia nampak, neraka dia nampak, surga dia nampak, titian sirat dia nampak, padang mahsyar dia nampak. Itulah basirah. Dan Nabi SAW mengajak kita untuk menggunakan basirah kita. Karena nanti hari ini mati Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang menggunakan basarnya, dia akan menyesal dengan bersangatan. Allah rekam penyesalan mereka dalam surah Sajadah ayat ke-12. Apa Allah katakan? Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farjina na'mal salihan inna muqinun. Kalian tengok itu orang-orang yang berbuat dosa, kata Allah, nakisu ru'usihim, mereka memukul-mukul kepala mereka sendiri. Rabbana, ya Tuhan kami, absarna, baru sekarang mataku melihat ya Allah, wasami'na, baru sekarang kupingku mendengar ya Allah, farji'na, kembalikan kami ke dunia ya Allah, na'mal salihan inna muqinun, baru sekarang kami yakin. Tapi penyesalan tiada guna hari ini rahmati Allah. Ayahanda kami, ayahanda kita semua, Pak Kiai Dr. Haji Marfin Kasduri mengatakan, hujan gerimis di Kuala Lumpur, ibu kota tanah Melayu, jangan menangis waktu kalian dikubur, karena saat itu tiada maaf bagimu. Orang-orang barat mengatakan, if you are die, you can come back to the world. Ketika kau sudah mati, kau tidak akan bisa kembali ke dunia. Rasakan, kata Allah, rasakan penderitaan yang dikatakan Utsman bin Affan sebagai stasiun pertama dari penderitaan-penderitaan berikutnya hari ini Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang menggunakan basarnya. Maka ulama kita memperumpamakan tidurnya orang beriman di kubur seperti tidurnya pengantin baru. Pak Darkasih pernah pengantin baru?
Bagaimana rasanya Pak? Nikmat Pak? Nikmat Pak. Siapa yang sudah pengantin baru hadirin? Jangan malu-malu, belum 2 kali dia Pak. Ya, kalau kita pun sebetulnya pingin juga ya 2-3 kali juga pengantin baru. Cuman karena tantangan di depan itu nggak tahan nanti kan gitu kan. Kalau istri kita insya Allah udah ikhlasnya dia. Ya, Mas silakan nikah lagi Mas. Masya Allah, cuma lele. Syaratnya 3L aja Mas. Yang pertama, lebih cantik dari aku kata dia. Banyak lah yang lebih cantik dari dia. Yang kedua, lebih muda dari aku kata dia. Udah kita peluk dia saking senangnya. Yang ketiga, giginya rapat hari ini. Langkai dulu mayatku kata dia. Itulah nggak tahan kan, Le. Jadi hadirin rahmati Allah, semoga ya kita lebih besar memperbesar basirah kita daripada basar kita, agar kita semua selamat dalam kubur seperti di pengantin baru. Di padang mahsyar kita mendapat naungan dari Allah, meniti titian sirat 4 kilat dan masuk surga tanpa hisab. Dan nanti kalau kita di surga kita saling mencari insyaallah. Saling mencari. Dan kita kelak semua nanti berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga saja apa yang kita sampaikan ini, nasihat ini menjadi amaliyah bagi kita dan kita niat untuk mendakwahkannya insyaallah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.